Nah, ini yang ingin aku berikan contoh kepada kalian. Kalau channel kita itu benar-benar murni dan channel kita itu tanpa sentuhan-sentuhan yang namanya sub for sub ataupun jasa-jasa, di sini pasti terlihat jelas ya. Cara penonton menemukan video Anda itu yang paling atas di antara kedua ini teman-teman, yaitu penelusuran YouTube ataupun rekomendasi video. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua para YouTuber pemula. Bagaimana teman-teman setelah melihat video-video saya? Apakah yang sudah mempraktekkan itu sudah berhasil di channel kalian atau di konten-konten kalian itu sudah menambah viewersnya atau sudah menambah subscribernya atau malah sebaliknya? Ya jangan khawatir teman-teman, yang penting kita berusaha ya. Yang namanya YouTuber ya, atau kita ingin mempunyai sebuah penghasilan dari YouTube ya, itu seperti halnya kita berdagang teman-teman ya. Paham kan maksudku ya dari kata-kataku ini? Seperti kita itu berdagang. Jadi seperti ini misalkan ya, kita mempunyai sebuah warung dan katakanlah itu warung makan kayak gitu teman-teman. Nah, kita sudah memikirkan bagaimana caranya untuk cara ngolah makanannya dan juga cara mendekorasi suasana dari warung kita kayak gitu, teman-teman. Dan di sebelahnya ataupun di depan warung kita itu ada yang lebih cantik kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi kita itu kalau bisa ya menyulap ya sedemikian rupa dulu untuk masalah dekorasinya teman-teman ya. Jadi seperti halnya di YouTube ya, kalau YouTube sudah melihat thumbnail dan judul kita itu menarik ya, nah pasti orang akan mampir ke channel ataupun video kita yang membuat publik itu menarik dengan thumbnail ataupun yang dinamakan judul dari konten video kita. Nah, seperti halnya warung tadi yang saya bilang ya. Jadi kalau warung kita ataupun tempat kita jualan itu sudah kita dekorasi, kita sulap seindah mungkin ataupun semenarik mungkin ya. Saya yakin ya kan, orang yang lewat di depan warung kita ya pasti akan melihat warung kita. Dan pasti walaupun sekarang baru lewat, suatu saat pasti akan mampir. Ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi bikinlah yang pertama itu thumbnail dan juga judul itu semenarik mungkin ya. Ini tips lagi buat kalian, teman-teman, ya. Dan gambar kalau bisa untuk gambarnya ya, itu buatlah yang menarik dulu kayak gitu, teman-teman. Karena aku lihat di sebuah grup di Facebook itu yang ada yang namanya YouTuber pemula Indonesia, terus komunitas YouTuber pemula salah satu kota ya, misalkan Solo, Yogyakarta, Jakarta, Bandung kayak gitu. Nah, mereka tuh sering share dan akhirnya mereka meminta sub for sub. Nah, ini jangan dilakukan ya. Di video saya yang sebelum ini ya, sudah saya jelaskan bagaimana caranya, bagaimana cara sih. Udah saya jelaskan kalau kita memakai sub for sub ataupun jasa-jasa seperti itu, lihat di videoku sebelum ini teman-teman ya. Nah itu kembali lagi ya, di grup sebuah Facebook itu ada yang saling sub for sub. Mungkin di antara kalian yang nonton di video gue ini ada nggak? Pasti ada ya, karena dulu aku juga seperti itu teman-teman ya. Dulu aku belum tahu jejak bagaimana caranya untuk menjadi seorang YouTuber ya, walaupun sekarang masih menjadi YouTuber pemula karena subscriberku di video ini juga belum banyak, belum sampai 1000 jam tayangnya, apalagi masih puluhan. Tapi kita dengan bekerja keras ya, yang paling penting kita itu bisa saling menolong kayak gitu,
ya pasti yang namanya Tuhan Yang Maha Kuasa tidak akan pernah menutup mata untuk kita, asal kita mau kerja keras, kita mau menolong banyak orang, ya kan, pasti Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan kita hikmah dan hidayah, ya, dengan sebuah rezeki yang nggak tahu kapan itu datangnya. Yang penting kita usaha dulu, ya, kita mau berdoa dan bekerja itu hal yang utama buat kita. Oke, kembali lagi ke topik permasalahannya, ya. Jadi teman-teman, bikinlah dulu yang namanya judul dan juga thumbnail yang bagus. Jangan melakukan sub for sub ataupun melakukan jasa-jasa jam tayang dan jasa-jasa subscriber, ya. Kalau saya sendiri sesuai dengan pengalamanku, biarkanlah murni apa adanya, walaupun itu lama, nggak apa-apa. Yang penting algoritma nanti di grafik, ya, karena di YouTube Studio kan ada yang namanya bagaimana cara penonton Anda menemukan video Anda. Nah, itu yang terpenting teman-teman, dan juga real time-nya nanti juga dihitung. Kalau kalian memakai sub for sub, jasa jam tayang, jasa subscriber, itu sampai kalian kiamat pun juga gak bakalan gak bakalan laku channel ataupun video-video kalian. Jadi biarkanlah apa adanya aja teman-teman. Seperti channelku ini, aku biarkan apa adanya. Aku kalau mau bikin konten ya aku bikin kayak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan mau sedikit mau banyak yang nonton atau yang subscribe, ya aku diemin aja kayak gitu, ya. Jadi biarkanlah apa adanya kayak gitu teman-teman, ya. Misalkan seperti halnya buah, kalian tahu ya, buah-buahan kayak gitu, ya. Ini sebagai contoh kecil aja, ya. Buah kalau kita karbit sama yang alami itu enakan mana teman-teman? Saya tahu jawaban dari kalian, pasti enakan yang alami, yang benar-benar buah itu matang di pohon, ya. Jadi bukan buah yang dikarbit ataupun buah yang dikasih bahan-bahan kimia agar cepat masak, atau bahan-bahan kimia biar awet ya gitu. Nah, itu bakalan nggak enak kayak gitu, rasanya pasti akan tetap beda dengan yang alami. Seperti halnya YouTube teman-teman, ya. Kalau kalian memakai sub for sub dan juga jasa-jasa seperti itu, bakalnya juga akan nggak enak. Biarkan alami, jalan apa adanya seperti itu teman-teman, ya. Jadi nanti aku kasih contoh ya bagaimana caranya channel kalian agar bisa berkembang. Dan ini trik yang benar-benar benar-benar bisa meningkatkan channel kita, grafiknya, ya, dan juga untuk masalah viewers dan juga subscriber teman-teman, ya. Jadi kalian gak usah bingung lah, ya. Kalau kalian memang videonya itu sudah menarik, ya, dan juga tandanya sudah bisa memberikan perhatian kepada publik dan membuat publik itu mampir ke channel kalian dan juga video-video kalian nggak usah khawatir, ya. Jadi biarkan nanti publik ataupun orang-orang yang menonton channel kita itu yang meng-share video kita nggak usah ribet, kita nggak usah bingung, ya. Kalau bisa kalian bikin channel sebanyak-banyaknya, ya, seperti itu. Dan juga ini teman-teman, ini juga salah satu trik aku, ya. Kalian sesering mungkin, ya walaupun nggak harus setiap hari juga kita upload, ya. Paling nggak seminggu itu 3 kali 4 kali upload video, itu sangat bagus banget untuk pertumbuhan atau perkembangan channel kita teman-teman, ya. Dan tadi yang penting thumbnail dan juga judul itu harus menarik, dan isinya yang penting juga untuk publik itu agar nggak bosen, ya teman-teman. Jadi dibikinlah semenarik mungkin, jangan cuma ngasal rekam, ya teman-teman. Karena kalau ngasal rekam ya percuma, kalian nanti publik itu akan nonton channel kalian ataupun nonton video-video konten-konten kalian itu cuma sebentar aja, mungkin sekitar 3 menit 4 menit, habis itu tinggal, ya. Dan itu akan mempengaruhi grafik algoritma YouTube kalian, ya, seperti itu, ya. Jadi dikemas sebagus mungkin, dan gambar saya kira ya harus bagus, tapi nggak usah terlalu yang bagus-bagus banget. Yang penting kan isinya dari video itu, seperti itu teman. Seperti halnya buah durian, ya kan, buah durian itu juga nggak bagus-bagus amat, yang penting kan isinya juga di channel kalian ataupun konten-konten video kalian, ya. Oke, langsung saja
Ini aku kasih contoh bagaimana caranya agar channel video kalian ya, konten-konten kalian itu bisa meningkat dengan lebih baik lagi dan alami tentu saja ya. Nih, seperti ini langsung kita check it out. Oke teman-teman, ini langsung aku bersama dengan smartphoneku, langsung saja kita buka ke YouTube studionya biar nggak terlalu lama ya. Oke, di sini langsung aku buka di ringkasan teman-teman. Jadi di situ ada keterangannya channel Anda ditonton yaitu 6.945 kali dalam 28 hari terakhir ya. Jadi ditonton dalam waktu 1 bulan kemarin teman-teman. Dan untuk subscribernya yaitu bertambah 31 orang. Untuk waktu tontonnya cukup lumayan ya, walaupun nggak terlalu tinggi. Kalau tinggi itu puluhan ribu sampai ratusan ribu bahkan sampai jutaan, itu baru bisa dibilang tinggi. Kalau segini mah ya kelas menengah ke bawah. Oke, langsung lanjut. Penayangannya 6,9 ribu teman-teman, dan ini murni tanpa ada sentuhan saya nge-share, tanpa ada sentuhan sub for sub atau views to views ya, dan juga tidak ada sentuhan dari jasa-jasa subscriber maupun jasa jam tayang teman-teman. Jadi ini murni apa adanya ya. Dan di bawahnya ada tulisan konten populer, yaitu seperti ini teman-teman ya, konten populer yang ada di kontenku ya, lumayan lah ya. Jadi ini hanya sebagai contoh dan acuan agar kalian lebih semangat lagi untuk memberikan konten-konten teman-teman. Dan bagaimana kontenku ataupun channelku yang ada di Vacation Esa, ini namanya channelnya Vacation Esa ya teman-teman. Kalau kalian mau mampir silahkan, bisa kalian cek dan bisa kalian pelajari bagaimana caranya kita membuat sebuah video ataupun konten agar peminat ataupun publik itu berminat untuk menonton konten kita itu dari awal sampai akhir teman. Silahkan kalian buka channelku Vacation Esa, dan disitu kontenku bisa kalian pelajari ya, biar bisa menjadi pemacu persemangatan kalian untuk menjadi seorang YouTuber. Oke, langsung lanjut. Di sini untuk real time-nya cukup lumayan 1073, nggak bagus-bagus amat ataupun paling tidak nggak bagus. Ini sih masih menengah ke bawah teman-teman. Kalau yang bagus ya sampai puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan viewers atau penayangan kayak gitu ya. Ini sih ya lumayan kayak gitu, saya bilang lumayan. Oke, untuk setiap jamnya ini ada 34 penayangan teman-teman. Ya cukup lumayan lah buat seorang YouTuber pemula. Oke, lanjut ya. Untuk real time-nya lumayan, dan kita klik di bagian konten. Di sini kita klik dulu bagian video ya. Untuk video 5,7 ribu, untuk short 1,1 ribu, dan subscriber yang bertambah di video short dan lainnya itu sekian-sekian ya teman-teman, bisa kalian lihat sendiri. Dan sekarang kita klik di bagian video teman-teman. Untuk video terpopuler ya, ini ada di sini. Aku klik dulu. Nah, di sini video-video yang terpopuler ya, yang paling banyak diminati oleh para publik kayak gitu teman-teman. Oke. Jadi untuk full review yang paling atas itu 2,2 ribu, dan di bawahnya sekian, di bawahnya lagi sekian ya, bisa kalian lihat sendiri. Terus kita kembali lagi, dan kalau channel kalian itu bisa berjalan dengan baik, pasti YouTube akan memberikan gambar yaitu momen penting untuk retensi penonton teman-teman. Jadi ini bisa kalian pelajari ya. Dan untuk mempelajarinya bisa kalian klik ini di bagian lonjakan-lonjakan ataupun momen terbaik ataupun intro dan penurunan. Nah, di sini bisa kalian pelajari penonton itu bertahannya atau sukanya itu di bagian yang mana. Jadi di sini bisa kalian lihat ya, di detik ini ataupun di menit ini ataupun di per menit ini, per second ini ya. Jadi bisa kalian lihat. Oke, langsung lanjut ya. Nah, ini yang ingin aku berikan contoh kepada kalian. Kalau channel kita itu benar-benar murni, dan channel kita itu tanpa sentuhan-sentuhan yang namanya
sub ataupun jasa-jasa, di sini pasti terlihat jelas ya. Cara penonton menemukan video Anda itu yang paling atas di antara kedua ini teman-teman, yaitu penelusuran YouTube ataupun rekomendasi video. Nah, ini baru bisa dibilang konten kita itu bisa berkembang teman-teman. Kenapa bisa berkembang? Ya, secara tidak langsung ya. Ini penelusuran YouTube, orang-orang itu mencari konten yang judulnya sama dengan konten kita, dan pada waktu orang itu mencari sebuah judul yang ya mungkin salah satu konten kita juga tertera dengan judul yang dicari oleh publik kayak gitu, dan pada akhirnya mereka mengklik video kita karena judul kita dan thumbnail kita itu menarik buat mereka kayak gitu teman-teman ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya, jadi bikinlah thumbnail dan juga judul itu benar-benar yang menarik. Jadi waktu orang itu mencari di penelusuran YouTube, kalau pas waktu mereka scroll atau mereka mencari video yang mereka inginkan, dan pada saat mereka menemukan video kita dan thumbnail video kita dan juga judul kita itu menarik, pasti mereka akan klik dengan sendirinya teman-teman. Jadi seperti ini ya, penelusuran YouTube dan juga rekomendasi video itu pasti yang paling atas kayak gitu teman-teman. Nah, ini baru channel yang bisa dikatakan berkembang guys. Oke, lanjut lagi kita ke istilah penelusuran. Nah, ini penting banget buat kalian dan ini aku ingin kasih bocoran kepada kalian. Kalian klik dalam istilah penelusuran YouTube. Nah, ini orang-orang yang sedang cari kayak gitu teman. Ya, kalau konten kalian bertemanya apa ya disesuaikan ya. Ini aku ingin memberikan contoh di channelku ya. Nih ya, jadi orang-orang itu sedang mencari yang namanya Candi Borobudur, Taman Pintar Yogyakarta, tiket masuk Candi Borobudur tahun 2023. Borobudur, Taman Pintar Yogyakarta 2023, tiket masuk Borobudur 2023 dan yang lain-lainnya teman-teman. Jadi inilah yang dinamakan SEO atau kata kunci ya. Paham sampai di sini teman-teman? Nah, kalau kalian sudah channel kalian sudah mendapatkan istilah penelusuran YouTube ini banyak banget. Mana sih tadi malah balik lagi ke sini. Penelusuran istilah penelusuran YouTube itu sudah banyak banget, dan ini bisa langsung kalian copy pastekan ke dalam deskripsi konten kalian teman-teman. Ini adalah kata kunci yang sedang lagi marak dicari banyak orang. Nah, ini bisa langsung kalian copy pastekan di deskripsi konten kalian yang mau kalian upload, atau yang sudah diupload nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus yang mau diupload atau yang harus mau kita bikin, enggak. Yang sudah jadi langsung kalian copy dan kalian pastekan ke deskripsi kalian ya. Jadi di istilah penelusuran inilah kuncinya teman-teman ya, yang sedang orang-orang cari itu ya. Dan di sini ada yang namanya yang dinamakan konten yang menyarankan Anda. Langsung kita klik. Nah, ini juga SEO teman-teman. Jadi ini bisa juga langsung kalian copy dan kalian pastekan ke deskripsi video kalian. Bukan ini ya, maksudku di YouTube Studio kalian masing-masing nggak gitu. Coba kalian langsung buka di bagian ini istilah penelusuran YouTube dan juga konten yang menyarankan kalian menyarankan video kalian kayak gitu ya. Langsung kalian klik dan kalian bisa copy paste sebanyak ini ya. Nggak apa-apa sebanyak-banyaknya kayak gitu teman-teman. Karena ini adalah SEO-nya. Ini adalah kata kunci orang-orang yang sedang cari gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali. Aku pun juga seperti itu teman-teman. Waktu aku bikin kata-kata ini nggak ada di deskripsiku, aku langsung copy pastekan di deskripsi video yang sudah aku upload. Seperti itu. Karena ini adalah yang sedang banyak dicari orang-orang kayak gitu teman-teman. Oke, paham ya sampai di sini. Nah, inilah kunci kesuksesan channel kita ataupun video-video kita yang kita upload di YouTube teman-teman. Oke, paham ya teman-teman. Dan kalau ini sih nggak begitu penting ya. Yang penting kan kalian mencari viewers dulu dan juga subscriber ya. Kalau di sini aku videoku yang Vacation Nesa ini memang aku kasih judul dan juga
bahasa asing ya, mungkin bukan saja bahasa Inggris tapi juga bahasa Tionghoa, bahasa Jerman, bahasa Italia. Jadi ada yang nonton yaitu dari orang luar negeri kayak gitu teman-teman. Oke, sekarang kita langsung buka untuk S1 tutorial. Aduh, mohon maaf kalau videonya kepanjangan ya. Oke, langsung kita persingkat aja. Ini S1 tutorial, kita klik di penghasilan. Tentu saja belum ada penghasilannya teman-teman, dan aku ingin memvideokan apa adanya ya. Jadi tidak ada kata istilah aku pengen sub for sub dan juga jasa, terkecuali kemarin yang di channelku ini mana, yang Aquina Ruby ini memang ini aku pakai jasa ya, makanya channelku yang satu ini sudah meninggal dunia guys, karena tidak ada yang nonton, dan dikarenakan aku pakai jasa jadi tidak ada rekomendasi dari pihak YouTube. Oke, kembali lagi kita ke sini, kita ke analitik, dan memang seperti ini apa adanya teman-teman. Jadi inilah kontenku S1 tutorial. Jadi kita nggak usah keburu-buru atau kita pengen instan ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini kalau kita pengen menikmatinya dengan abadi ya jangan dengan cara instan ya, harus dengan kerja keras dan doa teman-teman, karena itu nanti hasilnya akan benar-benar abadi ya. Oke, di sini terlihat jelas untuk penayanganku cuma sekian ya, dan juga waktu tontonku cuma sekian, subscriberku cuma sekian. Oke guys, jadi seperti itu aja untuk kontenku yang ini. Udah aku berikan contoh tutorial bagaimana caranya channel dan juga video kita itu bisa berkembang dengan alami dan baik. Dan kalau kita pakai hal-hal yang alami dan murni, tentu saja itu akan riwayatnya akan bagus sekali. Algoritma YouTube kalian juga akan bagus teman-teman, dan saya yakin channel kalian dan juga video-video kalian pasti akan bisa lebih berkembang dengan baik tanpa harus ada jasa ataupun sub for sub ya. Jadi jangan pernah melakukan itu teman-teman semua, karena itu akan sangat disayangkan ya. Oke, gitu aja videoku ini. Semoga video-videoku di tutorial ESA bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi untuk menjadi seorang YouTuber. Dan jangan patah semangat, dan jangan kita berpikir segala sesuatunya yang kita kerjakan itu bisa secara instan kita dapatkan. Tidak ada di dunia ini yang instan. Harus kita kerjakan benar-benar dengan kerja keras, dan harus bisa lebih bersabar untuk menunggu hasilnya teman-teman. Entah itu kapan hasilnya ya, kita tunggu aja ya. Kalaupun Tuhan sudah berkehendak kepada kita ya, tidak ada yang bisa menutupi rezeki kita. Baik, itu aja, dan semoga kalian lebih bersemangat lagi dan channel kalian bisa cepat dimonetisasi dan juga berkembang dengan lebih besar lagi ya. Kita sebagai YouTuber pemula bisa lebih saling mensupport, saling mendukung, dan saling untuk sharing kayak gitu, agar kita bisa lebih baik lagi untuk kedepannya, untuk bisa menjadi YouTuber sukses dengan penghasilan puluhan juta per bulannya teman-teman. Oke, dan saya akhiri dan saya tutup videoku ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.